Hai Saris, terima kasih kalian sudah klik video ini. Di sini Endasari akan mengangkat satu topik yang gak main-main. Apa coba? Betul, jangan bertukar alat makan. Iya, ini podcast aku mengenai jangan bertukar alat makan ya. Makan bersama orang-orang terdekat memang merupakan momen yang have fun, menyenangkan, ya kan? Jadi pada momen makan bersama, wah kita sering kayak icip-icip makanan teman, minum dari satu gelas sama-sama dari masing-masing orang. Ya bagi sebagian orang bertukar alat makan sama orang lain, sama temennya gitu merupakan kayak keakraban, kedekatan, betul gak sih? Ya pergaulan ya kan? Nah padahal saling bertukar alat makan risikonya banyak banget. Kenapa berbagi alat makan cukup berisiko? Jadi Saris, saling pinjam peralatan makan ternyata memang berisiko menularkan penyakit. Masalahnya banyak orang yang mengidap penyakit menular tapi belum sadar gitu bahwa dia terinfeksi karena nggak merasakan gejala. Macam-macam jenis virus dan bakteri penyebab penyakit menular hidup dalam saliva dan air liur. Artinya, kuman penyebab penyakit bisa berpindah dari mulut ke alat makan, kayak sendok, garpu, sumpit, piring melamin, dan bibir botol. Nah, beberapa kuman yang menempel pada alat makan bisa bertahan hidup selama berjam-jam. Bakteri bahkan bisa tetap hidup setelah terkontaminasi udara dan berada di permukaan wadah plastik atau peralatan makan lainnya. Makanya nih, menggunakan alat makan secara bergantian dengan orang lain meningkatkan risiko untuk terjangkit berbagai penyakit infeksi. Oke, di sini Endasari tanpa bertujuan menakut-nakuti kalian. Dari kegiatan bertukar alat makan ini akan ada penularan penyakit mulai dari yang ringan sampai penyakit berat. So, penting banget untuk tahu berapa jenis penyakit yang bisa menular karena bertukar alat makan ini. Yang pertama adalah penyakit strep throat. Penyakit strep throat adalah kondisi radang yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus grup A yang terjadi di tenggorokan. Umumnya, anak-anak berusia 5 sampai dengan 15 tahun lebih rentan pada kondisi ini. Tapi nggak menutup kemungkinan orang dalam rentang usia berapa aja terjangkit strep throat. Penyakit ini ditandai dengan sakit tenggorokan, demam, sakit perut, dan juga nyeri pada sendi otot. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit gondongan. Yes, saat virus yang ada dalam air liur menular lewat berbagai alat makan, hal ini bisa menyebabkan gondongan atau mumps karena kelenjar penghasil saliva membengkak. Umumnya, gejala gondongan baru muncul 16 sampai dengan 18 hari sejak infeksi terjadi. So, infeksi virus penyebab gondongan menyebabkan pembengkakan pada daerah pipi, rahang, dan juga leher. Nah, gejala lain yang juga bisa muncul yaitu demam tinggi, otot-otot terasa kaku, dan kehilangan selera makan gitu Saris. Oke, influenza ini juga atau flu adalah gangguan pernapasan yang mulai tersebar lewat udara, alat-alat makan, dan barang-barang pribadi kayak handuk, sikat gigi. Jadi penularan yang terjadi lewat virus ini bisa terjadi kira-kira 1 hari sebelum kita menunjukkan gejala influenza. Gejala-gejala penyakit ini antara lain kayak batuk, demam, pilek, dan juga sakit kepala. Penyakit berikutnya, radang selaput otak atau meningitis. Meningitis disebabkan infeksi bakteri yang mengakibatkan peradangan dan pembekakan selaput meningis yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Penularan bakteri penyebab penyakit ini memang gak semudah influenza, tapi kita lebih berisiko terjangkit meningitis saat kondisi daya tahan tubuh kita lagi turun. Nah, tanda-tanda dan gejala meningitis antara lain mual, muntah-muntah, jadi linglung, dan kondisi ini bisa bersifat serius dan menyebabkan kematian. Lanjut ke penyakit berikutnya yaitu herpes oral atau HSV. Penyakit herpes mulut yang disebabkan infeksi herpes simplex virus atau HSV bisa menular lewat sariawan atau luka terbuka di sekitar mulut ya. Jadi kalau orang yang terinfeksi minum lewat botol atau sedotan, terus kalian menggunakan alat makan itu, ya kalian berisiko terjangkit penyakit inilah. Gejala herpes oral seperti rasa gatal atau terbakar pada area mulut, tenggorokan sakit ketika menelan, juga demam. Nah maka dari itu sebaiknya dari sekarang perlu berhati-hati kalau berbagi alat makan dengan orang lain nih Saris. Belum lagi penyakit TBC. Ya, karena memang TBC bisa menular kepada orang lain lewat percikan ludah yang keluar dari penderita TBC. Percikan ludah ini nggak hanya pada saat batuk ya, tapi bahkan sama bahayanya juga dengan percikan ludah pada saat berbicara atau mungkin bersin gitu. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa orang yang berpotensi tertular penyakit ini adalah mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Salah satunya adalah mereka yang menderita HIV, sehingga mulai beberapa tahun belakangan ini penderita HIV juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan TBC, gitu. Oke lanjut,
Hepatitis A. Nah, sebagaimana kita ketahui, hepatitis A adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus. Hepatitis A bisa menimbulkan kesakitan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Penyebab hepatitis A sendiri disebabkan oleh virus HAV. Menurut World Health Organization atau WHO, diperkirakan setiap tahun ada sekitar 1,47 juta pasien hepatitis A di seluruh dunia. Dan cara penularan hepatitis A adalah melalui fekal oral, feses ke mulut. Ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja orang yang terinfeksi. Nah, timbulnya penyakit ini hubungannya erat banget dengan sanitasi yang buruk nih Saris, dan rendahnya kebersihan seperti cuci tangan. Oke Saris, lagi-lagi disarankan penderita hepatitis A, alat makannya nggak boleh bareng-bareng, hanya boleh digunakan secara pribadi aja karena dikhawatirkan orang lain akan tertular virusnya. Nah, terus Endah, apakah berbagi alat makan bisa menularkan HIV? Penularan HIV melalui alat makan hanya sekedar mitos ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus HIV nggak bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia selama lebih dari 1 detik. Jadi kemungkinan untuk tertular pun kecil banget. Kalaupun ada virus yang menempel pada sendok atau garpu, virus itu seharusnya akan langsung mati dong sebelum kita menyentuhnya, gitu ya. Nah, selain itu, air ludah nggak mengandung banyak virus HIV. Virus ini lebih banyak ditemukan pada darah, air mani, cairan alat vital, dan juga ASI. Nah, terus gimana nih kalau misalnya gusi berdarah penderita HIV yang mencemari sendoknya dan dipakai sama orang lain? Kalian bisa komen ya di bawah di kolom komentar Saris. Aturan makan yang tepat supaya terhindar dari penyakit menular. Ya, penularan penyakit bukan hanya pada saat kita menyantap makanan aja ya. Jadi proses pengolahan sebelumnya juga membuat kita berisiko terkena penyakit menular loh Saris. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kebersihan makanan dan juga peralatan makan yang kita gunakan. Mencuci tangan dan mencuci peralatan makan dengan sabun dan air mengalir. Kalau perlu lebih baik gunakan air hangat ya. Mencuci buah dan sayuran dengan air mengalir juga selama beberapa menit. Lalu kupas untuk membantu menghilangkan kotoran yang menempel. Memisahkan peralatan memasak kayak pisau dan papan potong tuh dengan bahan makanan yang mudah tercemar bakteri dan juga virus. Kayak daging merah misalnya atau unggas. Nah, memasak bahan makanan dengan suhu yang pas, tepat gitu untuk membunuh bakteri dan virus berbahaya. Menyimpan makanan di kulkas dan freezer dengan suhu optimal juga. Ya, kalian bisa aja loh nggak menyadari penularan penyakit yang terjadi dari menggunakan alat makan yang sama dengan orang lain kan. Jika timbul tanda-tanda infeksi kayak mual, demam, dan lemes setelah berbagi alat makan, ya pikirnya itu hal biasa aja, bukan karena dari tukar-menukar itu tadi. Betul nggak sih? Jadi langsung aja segera periksakan diri ke dokter. Nah, selain nggak boleh bertukar alat makan dan minum saat melakukan aktivitas makan minum itu tuh Saris, sebenarnya ada beberapa daftar barang yang nggak boleh kita pinjamkan ke orang lain. Kayak pakaian, handuk, yang belum sempat dicuci tapi langsung dipinjamkan gitu loh. Sama kayak bertukar kuman, jamur, apalagi kita nggak tahu, mungkin salah satunya ada yang lagi terkena jamur kulit ya kan. Terus ada lagi barang yang nggak boleh dipinjemin kayak sikat gigi, alat cukur, gunting kuku, sisir, earphone, alat make up. Bukannya pelit ya, cuman barang-barang yang aku sebutin tadi memang yang langsung bersentuhan dengan tubuh kita gitu loh. Nah, di sini aku hanya ingin mengajak Saris untuk berhati-hati karena sebenarnya kita nggak pernah tahu satu sama lain meski sedekat apapun kita dengan teman kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di segmen podcast Endasari berikutnya. Bye-bye.